Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan ASN yang saya hormati ya. Di kali ini saya akan mencoba ya memberikan beberapa informasi terkait dengan penilaian kinerja gitu ya. Nah, tentunya rekan-rekan juga sudah mengetahui apa saja poin-poin penting di dalam penilaian kinerja. Tentunya kita sudah mengetahui sebagai ASN ada dua penilaian terhadap penilaian kinerja itu sendiri gitu ya, atau terhadap kinerja yang kita lakukan. Yang pertama mungkin itu adalah terkait dengan bagaimana kinerja-kinerja atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh kita selama periode 1 tahun gitu ya. Kemudian penilaian yang kedua itu adalah didasarkan atas penilaian core value-nya gitu ya, atau eh, penilaian-penilaian yang sering kita sebut dengan penilaian berakhlak gitu ya, atau core value. Nah, tentunya rekan-rekan dua penilaian ini adalah menjadi hal yang sangat penting buat kita ASN, terutama untuk PNS terkait dengan eh, apa peningkatan karirnya gitu ya. Yang mana yang namanya peningkatan karir itu tentunya harus ada SKP gitu ya, harus ada SKP yang mana di dalamnya itu sudah tercantum penilaian-penilaian rencana kerja harian, kemudian penilaian eh, perilaku gitu ya, atau core value itu sendiri gitu ya. Nah, tentunya ini adalah sedikit hal yang kita harus renungkan gitu ya, yang harus kita pikirkan bahwa berkaitan dengan di lapangan sekarang kemarin-kemarin sedikit ada perdebatan gitu ya terkait dengan penilaian kinerja atau pengelolaan kinerja yang dilakukan oleh PMM dengan kinerja yang tentunya juga itu adalah harus dilakukan gitu ya. Nah, kita sedikit membahas dulu sebelum ke sana gitu ya. Apakah penilaian kinerja itu cukup di kinerja atau hanya cukup di PMM gitu ya. Nah, kita sebetulnya harus melihat dulu ya, harus melihat dulu apa dasar yang di dalamnya itu ada ya, bahwa untuk baik kinerja yang dikeluarkan oleh BKN ataupun PMM yang dikeluarkan oleh Dirjen itu sama-sama sebetulnya adalah dua lembaga yang mana lembaga itu adalah sebagai pengelola gitu ya, atau pelaksana. Pelaksana dari mana? Yaitu pelaksana dari kementerian itu sendiri gitu ya. Nah, kementerian di sini adalah kedudukannya eh, sebetulnya bukan bukan eh, suatu lembaga yang mana lembaga itu mengeluarkan undang-undang, dan tetap undang-undang itu tidak bisa dikeluarkan oleh kementerian. Tetapi gitu ya, kementerian punya kewenangan untuk eh, melakukan perumusan peraturan yang mana peraturan itu berdasarkan atas lembaga tersebut gitu ya, dan tidak keluar dari perundang-undangan yang ada gitu ya. Nah, seperti halnya yang kita ketahui bahwa sebelumnya pada tahun 2022 bahwa kementerian ya, atau eh, Permenpan Permenpan RB gitu ya, mengeluarkan peraturan yang mana di sana ada peraturan yang mengatur terkait dengan
kinerja pegawai, yaitu di Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022. Ya, nah itu di tahun 2022 Permen Pan RB ada, kemudian di tahun 2024 Dirjen melalui Direktorat Jenderal itu mengeluarkan aturan juga gitu ya yang terkait dengan pengelolaan kinerja gitu ya. Nah, sebetulnya Dirjen itu adalah tidak tidak jauh berbeda dengan kementerian di mana di sana adalah sebagai pelaksana gitu ya. Sebagai pelaksana dari kewenangan yang yang dibuat oleh kementerian gitu ya. Begitu juga eh, kinerja gitu ya. Kinerja berlandaskan dari Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022, sedangkan pengelolaan kinerja berdasarkan atas Direktorat Jenderal gitu ya. Dan itu tidak salah dua-duanya gitu ya. Tetapi yang harus kita pikirkan di sini adalah bagaimana kedua pengelolaan ini itu berjalan dengan baik, baik itu melalui BKN ataupun melalui Dirjen. Nah, nanti akan kita lihat titik benang merahnya di mana gitu ya antara dua peraturan ini karena sejauh ini Permen RB nomor 6 tahun 2022 itu belum dicabut gitu ya atau diganti dengan peraturan apapun ya. Ataupun misalkan diganti oleh Perdirjen nomor 7607 gitu ya selaku pengelolaan kinerja. Nah, atas dasar itu Perdirjen mengeluarkan bahwa yang namanya Perdirjen nomor 7607 itu hanya untuk melakukan pengelolaan kinerja terkait dengan kinerja yang dilakukan oleh guru-guru yang ada di instansi masing-masing gitu ya. Nah, untuk kejenjangan karir gitu ya, tetap SKP di sini adalah poin penting ya. Poin penting bahwa untuk setiap kenaikan tingkat misalkan gitu ya, itu ada syarat tertentu yang mana SKP-nya harus sudah selesai gitu ya. Baik kita kita ke pokok permasalahan ya. Tentunya yang harus kita lakukan di sini adalah bahwa di dalam PMM atau pengelolaan kinerja gitu ya, kita sebagai pelaksana ya, sebagai pelaksana dari kebijakan gitu ya, kebijakan kebijakan yang ada gitu ya, terkait dengan pengelolaan PMM atau pengelolaan kinerja di sini kita harus tuntaskan dengan baik gitu ya, mulai dari kepala sekolah, terkait dengan sebagai pegawainya, penilaian sebagai pegawainya, atau sebagai pejabat penilai kinerja, kinerja gitu ya. Nah, tentunya ya rekan-rekan, untuk pengelolaan kinerja sekarang itu sudah memasuki tahap 2 atau semester 2 pada periode Juli sampai Desember 2024 gitu ya. Yang mana di sini oleh para kepala sekolah itu harus sudah mulai hampir selesai dalam melakukan penilaian. Nah, di sini cek penilaian misalnya di sini harus sudah semua hijau antara status praktik kinerja dengan status beliau kerjanya itu harus sudah dinilai dan sudah selesai gitu ya. Nah, kalaupun misalkan ada ini yang masih belum tuntas gitu ya. Jadi rekan-rekan nanti di sebelah atas ini ya, di sini sudah ke penetapan predikat kinerja. Nah, kalau misalkan si kepala sekolah di sini sudah semua menilai, artinya di sini ada dua tombol yang ada dua notifikasi di sini tandanya menjadi hijau-hijau, itu artinya sudah penilaiannya sudah selesai gitu ya. Nah, kalau di sekolah rekan-rekan masih ada yang seperti ini, masih ada yang biru, ya berarti itu penilaiannya belum dituntaskan gitu ya. Nah, tetapi silakan saja kalau rekan-rekan mau kirim ke dinas itu juga gak apa-apa ketika
Di sini masih ada nilai apa? Masih ada yang belum tuntas ya. Nah, kalau sudah klik kirim ke dinas, maka di sini muncul menjadi biru seperti ini, ya, tombolnya menjadi berubah menjadi ke penetapan predikat kinerja gitu ya. Seperti ini gitu ya, cek apa, seperti ini gitu ya. Nah, di sini cek penetapan kinerja ini juga belum belum dilakukan karena penilaian untuk atasannya pun itu belum tuntas gitu ya. Jadi kepala sekolah wajib menuntaskan penilaiannya bersama-sama dengan pengawas gitu ya. Nah, kalau sudah beres seperti ini, rekan-rekan di sini harus masuk ke aplikasi yang selanjutnya itu yang disebut dengan e-kinerja gitu ya. Nah, e-kinerja inilah yang menjadi dasar bahwa format, kemudian penilaian, baik penilaian kinerja dengan penilaian perilaku gitu ya, itu tercantum di dalam format yang termuat di dalam e-kinerja, yaitu berdasarkan pada Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022 gitu ya. Nah, baik kita lihat ya bagaimana imbasnya ketika kita misalkan tidak melakukan penuntasan penilaian pada e-kinerja itu sendiri gitu ya. Nah, kita login seperti biasa di e-kinerja menggunakan username, NIP, dan passwordnya yang rekan-rekan miliki ya. Nah, di sini ya rekan-rekan ya, di tahun 2020 2024 ya, terkait dengan penilaian kinerja guru gitu ya. Nah, ini kita tinggal masuk ke penilaian, tombol penilaian ya, atau klik SKP, kemudian klik penilaian. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, ini baru mulai Mei, Juni, Juli, Agustusnya belum, Agustus, September, Oktober sudah, November sudah, Desember belum, dan tahunan pun ini belum, gitu ya. Nah, ini untuk Mei belum ada, sudah ada gitu ya. Nah, untuk sebelum Mei dari bulan Januari sampai April itu belum ada. Termasuk di sini Agustus ya. Agustus, Juli, Agustus ya, Agustus ya. Nanti kan kita tinggal tambah saja di sini, tinggal tambah Januari, oke. Tambah lagi Februari, oke. Maret juga oke, ya. April, oke, ya. Nah, Mei sudah tadi ya, Juni, Juli, Agustus. Nah, Agustus, oke. Jadi kita lihat Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, sekarang Desember. Kita masuk Desember karena sudah memasuki bulan Desember akhir. Oke, dan satu lagi adalah tahunan atau pinah. Oke. Nah, dulu pernah di awal tahun 2024 ini karena apa simpang siurnya informasi, kemudian mendadak juga gitu ya terkait dengan Dirjen dengan Menpan RB ini sehingga banyak sekali dari rekan-rekan kita itu yang mana penilaian untuk periodiknya itu kosong gitu ya. Seperti ini tidak tidak tercover gitu ya, tidak keburu lah ya. Nah, jangan khawatir rekan-rekan kalau misalkan ini kosong, ini bisa nanti diisi gitu ya. Nah, terkecuali nanti kalau masih belum habis di bulan Desember, kemudian tahunan itu belum bisa langsung diisi karena kita juga harus menunggu PMM gitu ya yang sudah dituntaskan gitu. Nah, kalau sudah PMM-nya beres, penilaiannya beres di bulan Desember, kemudian kepala sekolahnya juga sudah ditetapkan penilaiannya secara organisasi gitu ya oleh pengawas, maka untuk tahunan pun di sini tidak menutup kemungkinan itu akan muncul penilaiannya gitu ya. Nah, jadi sebetulnya ya rekan-rekan
pengelolaan kinerja yang ada di PMM itu hanya sebatas menilai saja gitu ya. Menilai saja yang dilakukan oleh PMM yang dulunya di tahun 2023 si atasan itu langsung menilai di kinerja. Nah, oleh oleh karena itu sekarang kepala sekolah tidak langsung menilai di kinerja tapi menilainya itu di PMM. Tetapi ada integrasi antara PMM dengan kinerja gitu ya. Nah, bagaimana proses integrasi itu terjadi ya? Nah, di sini rekan-rekan ada tombol sinkron sinkron penilaian PNM gitu ya. Nah, asalnya yang ini tidak tercover di awal itu terkait dengan penilaiannya ya. Sekarang ketika kita melakukan sinkronisasi penilaian PMM itu akan terisi ya. Kita coba saja di sini kita klik ya. Nah, di sini rekan-rekan nanti ada dua tombol hijau. Yang pertama adalah sinkron data penilaian periodik PMM dan yang kedua adalah sinkron data penilaian final PMM. Jadi di sini nanti untuk tahunan ya. Dan kalaupun kita klik ini tidak akan bisa terproses karena penilaian tahunannya pun itu belum, artinya penilaian di PMM-nya pun itu belum tuntas gitu ya. Nah, oke, kita lakukan sinkronisasi data penilaian periodik di PMM ke BKM ke kinerja gitu ya. Kita klik ini. Nah, nanti di sini akan muncul ya tabel seperti ini ya. Dan rekan-rekan silakan klik sinkron penilaian PMM. Nah, di sini nanti akan ada masukan dari PMM ya. Nah, ini rekan-rekan tabel-tabel ini adalah diambil dari PMM gitu ya. Dari PMM gitu ya. Nah, kemudian eh, yang belum terisi tadi kan bulan 1, 2, 3, 4 dan 8 gitu ya. Nah, kita tinggal klik OK. Nah, tinggal klik OK, nanti di sini semua akan terisi gitu ya. Nah, ini semua akan terisi ya. Nah, tetapi untuk Desember dan tahunan ini tidak akan terisi karena belum final di Desember gitu ya. Artinya masa penilaian di PMM-nya pun itu belum tuntas untuk Desember gitu. Nah, tidak cukup sampai di sini ya rekan-rekan. Makanya tadi saya berbicara bahwa untuk format SKP itu masih merujuk pada Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022 keterkaitan dengan berkas yang nanti harus diupload melalui suatu aplikasi yang ada di BKN gitu ya, bahwa SKP itulah adalah merujuk pada Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022 gitu ya. Seperti apa gitu ya Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022 itu. Nah, kita bisa lihat di sini ya formatnya di pengisian bukti dukung gitu ya. Nah, pengisian bukti dukung seperti ini atau yang sudah isi saja nih sini. Saya sudah isi di sini ya. Oke. Nah, ini kita klik. Nah, nah di sini ya rekan-rekan ada beberapa kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 kolom ya. Yang mana kalau misalkan rekan-rekan hanya tidak mengisi bukti dukung, kemudian realisasi dan feedback, ketika dicetak pun ini rekan-rekan akan kosong gitu ya. Kalau misalkan cetak form penilaian seperti ini ya, nah ini akan kosong rekan-rekan ya, akan kosong. Nah, akan kosong di sini tidak ada eh, tugas tambah apa tugas utama ya. Tidak ada tugas utama yang mana tugas utama itu adalah kinerja-kinerja atau rencana kinerja yang ada di PMM itu sendiri tidak akan muncul di sini. Kalau tidak dilakukan eh, apa tadi eh, aksi nyata, kemudian pengisian bukti dukung tidak akan terisi, jadi kosong gitu ya. Dan kita hanya sampai ke target saja gitu ya, target saja di sini misalkan gitu ya. Nanti
Kita cek yang punya siapa ya nanti, yang sudah ada. Ya, kita coba dulu yang ini, ya. Nah, ini hanya sampai target tahunan saja, ya. Tidak memberikan gambaran bahwa target ini apakah bukti dukungnya, kemudian realisasinya apakah sama 100%, kemudian hanya 95% atau 90%, itu kan tidak ada realisasinya, ya. Kemudian feedbacknya bagaimana, itu tidak ada, gitu ya. Jadi ketika di print ini akan kosong. Dan itu tidak mungkin karena penilaian-penilaian SKP itu tidak hanya berdasarkan pada target tahunan, tetapi bukti dukungnya ada, kemudian realisasinya berapa persen gitu. Nah, oleh karena itu ya, rekan-rekan tetap di sini, rekan-rekan harus mengisi yang namanya eh, pengisian apa rencana aksi misalkan di sini ya. Nah, rencana aksinya di sini harus dilihat gitu ya. Oke, kita kita cek saja yang misalnya punya saya ya. 180 ya. Nah, ya. Ketika di sini sudah dinilai, nah kita cek di sini ya. Nah, ini rencana aksinya juga harus diisi gitu ya. Oh, ya. Saya juga belum ya. Oke, nah ya, ya sudah. Ini di sini. Nah, ini yang bulan bulan apa ya ini? Bulan Oktober. Nah, bulan Oktober ini saya sudah isi di sini ya. Baik itu bukti dukung, kemudian realisasi, kemudian feedback nanti ada dari rekan kita gitu ya. Nah, ketika cetak form penilaian di sini ya, nah di sini akan muncul ya rekan-rekan. Nah, ini targetnya 100%, misalnya ini realisasinya 90% gitu ya. Kemudian di sini targetnya 100, kemudian ini 90%. Kemudian di sini misalnya data dukungnya apa, itu tergambar di sini gitu ya. Nah, maka dari itu tetap ya rekan-rekan harus mengisi target apa bukti dukung dan realisasinya. Dia seperti ini. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini seperti ini harus diisi ya. Nah, ini juga ya sesuai. Nah, ini ada feedbacknya juga seperti ini ya. Nah, itu harus diisi gitu rekan-rekan. Nah, yang mana nilainya itu diambil dari sinkron penilaian PMM yang mengcover semua ini gitu ya. Nah, nanti di tahunan pun atau Desember ini eh, harus diisi gitu ya. Atau rekan-rekan kalau misalkan saya tidak mengisi dari Januari sampai Desember, saya cukup sinkronkan saja gitu ya. Nah, rekan-rekan silakan isi di sini pengisian bukti dukung untuk tahunan. Nah, di sini silakan tambah ya, tambah. Mana yang termasuk dalam 1 tahun itu silakan tambahkan apanya bukti dukungnya. Kemudian realisasinya berapa gitu. Itu juga harus di ini diisi ya. Nah, ketika dicetak nanti tahunan ya rekan-rekan. Nah, ketika dicetak form penilaian tahunan di sini akan muncul kalau rekan-rekan di sini mengisinya gitu ya. Nah, realisasi berdasarkan bukti dukung. Kan penilaian itu tidak sampai ke target saja atau apa ke target saja, tetapi bukti dukungnya itu seperti realisasinya berapa persen, bukti dukungnya apa, kemudian umpan baliknya juga apa, itu akan terisi gitu ya. Nah, baru di sini sudah selesai kalau sudah terisi. Nah, oleh karena itu, silakan rekan-rekan nanti ya, ada beberapa hari ke depan gitu ya. Ini masih bisa mengisi bukti dukung, kemudian feedback perilaku, dan kalau misalkan sudah semua terisi ya ini, nilai-nilai ini sudah terisi, maka rekan-rekan itu harus mengirimkan ke
si ASN ya. Nah, ke si ASN ini adalah dalam rangka merekam ya, merekam hasil dari penilaian kinerja ya, Bapak Ibu sekalian, yaitu tentang kinerjanya dan perilakunya, nanti akan tergambar di dalam si ASN yang ditampilkan atau divisualisasikan di dalam My ASN itu sendiri gitu ya. Nah, itu rekan-rekan yang harus diperhatikan. Jadi, tentunya apakah kita harus mengerjakan PMM saja dalam hal pengelolaan kinerja atau kita mengerjakan kedua-duanya. Dan tentunya kita harus mengerjakan kedua-duanya karena keterkaitan tadi bahwa PMM atau pengelolaan kinerja itu hanya pelaksana dari Permenpan RB sebetulnya yang ada gitu ya terkait dengan penilaian kinerja gitu ya. Oke, itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, kemudian kita sharing saja ya, apakah perlu melakukan penilaian SKPD kinerja atau cukup dengan PMM. Nah, ini yang dimaksud dengan benang merah yang saya sebutkan tadi bahwa tentunya bahwa PMM atau pengelolaan kinerja itu hanyalah sebagai alat untuk menilai kepala sekolah lebih lebih terstruktur gitulah, lebih kontekstual intinya gitu ya. Di mana guru-guru nanti akan kelihatan mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai ke penilaian itu dan tindak lanjut itu terlihat gitu. Nah, sehingga kepala sekolah atau atasan itu tidak hanya asal menilai tetapi dia mengetahui bahwa prosesnya itu dilakukan mulai dari perencanaan hingga rencana tindak lanjut gitu, atau tindak lanjut. Nah, sehingga nanti ketika mengisi ke sini itu tidak susah gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dapat apa menjadi bahan ya, itu maksudnya menjadi bahan untuk kita berkomunikasi, saling tukar pikiran terkait dengan sasaran kinerja pegawai atau antara PMM dengan eh, apa kinerja gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.